minta izin dulu Bu, karena ada tugas dari BKP, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bima sekarang ini. Kami di sini ditugaskan untuk mewawancari kepala sekolah atau pimpinan dalam rangka bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam menganalisis kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, hari ini insya Allah kita akan bersua dengan wawancara tentang bagaimana ibu mengambil sebuah keputusan dari masalah-masalah yang dihadapi di sekolah ibu sendiri. Jadi saya minta izin Bu untuk sedikit mewawancarai tentang hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moralnya. Kita mulai Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin ada tanyakan terkait dengan tugas demonstrasi kontroversial kami ini. Yang pertama itu adalah bagaimana ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah ini. Ya, itu dalam mengambil suatu keputusan harus dilakukan dengan pertimbangan seperti mempertimbangkan apakah itu dalam dilema atau etika, rujukan moral dengan membaca suatu referensi atau bertanya dulu kepada orang yang lebih berkompetensi dalam agar kita salah dalam menentukan langkah yang kita ambil. Berarti pada saat ibu mengidentifikasi sebuah kasus, di sini ibu mengatakan tadi bahwa kita lebih mempertimbangkan hal-hal yang termasuk dari apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral. Oke, bagus sekali Bu. Terus yang kedua ini pertanyaan muncul di sini adalah bagaimana ibu sendiri di sini di sekolah itu cara pengambilan keputusannya jika menghadapi dua pilihan yang sama-sama benar ini. Keputusan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan. Bagaimana? Iya. Insya Allah saya di sini perlu melakukan suatu identifikasi kasus. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bersikap objektif, bijaksana, memiliki manajemen diri yang baik dalam menentukan suatu keputusan. Itu Berarti sangat bijak sekali Bu ya. Jadi memang sebagai pemimpin itu kita harus lebih menganalisis bagaimana kasus yang ada sebelum kita mengambil suatu keputusan. Ya. Terus yang selanjutnya Bu, dalam menganalisis kasus tadi, bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan dalam mengambil suatu keputusan ini? Ya. Di sini saya mengambil langkah-langkah seperti mengidentifikasi kasus secara detail dan objektif dengan mengajak pihak yang terlibat untuk berpikir terhadap suatu kasus yang sering terjadi. Selain itu juga saya memaparkan beberapa opsi sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Ya, melakukan pengujian atas keputusan yang akan diambil, kemudian kita juga harus bersiap atas konsekuensi dari keputusan yang diambil. Oke, sangat luar biasa Bu. Ya. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil ini sangat bijaksana sekali, karena memang ketika kita mengambil suatu keputusan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi melalui musyawarah ataupun melalui bagaimana cara berpikirnya, ya, berarti dalam mengambil suatu keputusan itu pemimpin harus lebih bijak. Oke, selanjutnya apa saja sih yang dianggap efek? Langkah-langkah yang Ibu ambil ini sangat bijaksana sekali, karena memang ketika kita mengambil suatu keputusan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi melalui musyawarah ataupun melalui bagaimana cara berpikirnya, ya, berarti dalam mengambil suatu keputusan itu pemimpin harus lebih bijak. Oke, selanjutnya apa saja sih
yang dianggap efektif dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus, contohnya pada kasus dilema etika ini? Yang paling efektif menurut saya adalah pentingnya terjalin suatu komunikasi yang baik, jujur dan bersikap, tidak saling menyakiti orang lain, Pak. Nah, sehingga tidak ada merasa yang dirugikan. Ya betul sekali. Iya. Karena memang dalam pengambilan keputusan, apalagi berkaitan dengan dilema etika, Bu, ya, jelas kita di sini merasa bahwa apakah keputusan ambil ini dapat merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Jelas dalam hati Ibu kan selalu bertanya. Jadi di sini harus yang dianggap efektif itu tadi Ibu mengatakan bahwa harus lebih bersikap jujur, bersikap tidak saling tidak menyakiti orang lain sehingga tidak ada yang merasakan dirugikan atau disakiti seperti itu. Ya, intinya itu tidak bisa merugikan orang lain. Nah, selain itu apa saja sih yang selama ini yang sudah Ibu tantangan dalam pengambilan keputusan itu sendiri? Tantangannya? Di sini tantangan yang terkaitan dengan pihak lain mengenai perbedaan sudut pandang masing-masing orang. Kan kita tahu masing-masing orang itu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Ya. Kemudian membelajarkan kepada pihak lain agar lebih dalam menerima keputusan. Oh iya, betul sekali. Ya. Jadi memang dalam pengambilan keputusan ini terkadang kita dalam pemikiran kita ini apakah orang ini bisa menerima atau tidak, karena memang setiap orang kan dia berbeda dalam pemahamannya, dalam pemikirannya. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ataupun dalam penyelesaian masalah ini berkaitan dengan dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ini atau memiliki sebuah jadwal sendiri untuk menyelesaikan bentuk prosedur yang ingin Ibu lakukan seperti itu? Jelas punya dan ada, tergantung pada jenis kasus yang sedang saya hadapi. Jika kasus tersebut tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, namun hal lain yang menjadi utama dalam mengambil keputusan adalah lebih prioritas kepada kasus yang perlu diselesaikan secepatnya, dan pentingnya kasus tersebut harus secepatnya selesai dilakukan, ya dilaksanakan. Itu maksudnya. Berarti juga kasus yang terpenting yang harus saya utama selesaikan. Jadi di sini apalagi ini berkaitan dengan kasus dilema etika, tergantung dari bagaimana kasusnya, Bu, ya. Jadi ketika memang kasus itu lebih dibutuhkan dalam musyawarah dengan guru-guru, berarti Ibu harus terjadwal seperti itu. Betul sekali. Kemudian Bu, faktor-faktor apa saja kah yang selama ini yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Belajar untuk bisa mengendalikan diri, melakukan refleksi, mengambil keputusan yang harus saya yang bertanggung jawab dengan kasus-kasus yang ada. Itu adalah langkah-langkah saya untuk melakukan refleksi keputusan yang bertanggung jawab tadi. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Ibu lakukan ini banyak sekali pertimbangan. Banyak pertimbangan yang harus kita lalui. Selain dari kasus yang kita dapat ini, perlu adanya suatu tindakan dari pimpinan sendiri bagaimana memberikan solusi atau menangani satu masalah yang ada. Jadi faktor-faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan ini tidak memberikan opsi yang tidak banyak berdampak negatif bagi warga sekolah ini sendiri, ya. Jadi terima kasih Bu telah memberikan sebuah argumen terkait dengan penyelesaian masalah yang ada di kasus di sekolah yang Ibu pimpin saat ini. Dan mungkin cukup sekian Bu, dan saya singkat dari kami.
dan semoga nanti ke depannya ini dalam menyikapi sebuah kasus ibu lebih memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah tindakan yang bijak terkait dengan pengambilan keputusan. Oke, mungkin sekian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke. Selamat siang Pak. Siang. Motor pengampota, madam jangan lupa waktu kita siang. Dalam hal ini madam buat tugas dari CGP terkait dengan wawancara terkait dengan tugas madam pada motor 3.1 AK terkait dengan bagaimana kita menyikapi sebuah kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak ini sendiri yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin nanti Mada sampaikan. Ya. Ingin menggali bagaimana identifikasi dari kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah ini. Jadi mungkin kita mulai Pak ya dengan beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama itu mungkin bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi dalam sekolah Bapak ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini yang saya lakukan, yang pertama mengidentifikasi kasus dulu dari berbagai sudut pandang, baik dari konteks kebangsaan maupun religius. Oleh karena itu, setelah itu kami mencari titik temu mana antara kedua komponen itu yang baik dan benar, kita baru lakukan tindakan atau mengambil sebuah kesepakatan ataupun kesimpulan yang berpihak antara kedua belah pihak itu yang tidak merugikan salah satu di antaranya. Oke, siap. Berarti dalam mengidentifikasi suatu kasus itu Bapak Haji ini mengidentifikasi bagaimana masalah yang terjadi seperti itu. Oke, bagus sekali Pak. Terus yang kedua ini selama ini Pak ya, Pak Haji, bagaimana Bapak menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan. Bagaimana Pak? Ya, langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan dulu penyebab masalahnya, menemukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, akan berdiskusi dengan beberapa guru, terutama para guru pembina, baik dalam pembina imtak keagamaan maupun pembina dalam P5. Oleh karena itu kami membuat solusi keputusan yang terbaik setelah musyawarah dan menimbang dari berbagai sudut pandang tersebut, baru kita memutuskan dan mengambil cara yang terbaik menurut etika dan aturan yang berlaku. Oke, bagus sekali. Terus untuk dari langkah-langkah yang sudah berusaha diterapkan itu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan dilema etika ini, Pak? Kalau berkaitan dengan dilema etika itu, hal-hal yang selalu kita lakukan adalah sesuatu yang berlaku sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Terutama norma di sini adalah pertama kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan yang kedua agama Islam. Kita ambilkan sebagai sebuah solusi dalam rangka melakukan sebuah hal-hal yang kita putuskan secara agama dan secara adat yang berada di sekitar lingkungan kita, terutama di sekolah kami. Ya, bagus sekali Pak. Berarti yang dilakukan yang dianggap efektif berdasarkan dari aturan yang berlaku di sekolah, apalagi mengenai yang lebih ke religiusnya. Oke, bagus sekali Pak. Terus biasanya pada saat kita mengambil suatu keputusan itu ada yang namanya tantangan. Tantangan selalu terjadi dalam setiap pengambilan suatu keputusan. Seperti apa itu Pak? Ada nggak tantangannya? Ya, tantangannya saat ini
yang terlalu serius tidak terlalu. Namun tantangan yang paling mendasar adalah masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan. Harus menguntungkan kedua belah pihak. Artinya tidak ada diskriminasi antara kedua pihak. Dalam kami sama-sama netral dalam mengambil keputusan itu. Ya, bagus sekali Pak. Jadi dalam pengambilan suatu keputusan itu memang harus lebih bijak Pak. Ya, Nah terus ketika kita ada tantangan ataupun ingin mengambil suatu keputusan, jelas kan ada jadwal tertentu. Mungkin di sini untuk mengatasi itu mengambil suatu keputusan itu ada nggak jadwal-jadwal tertentu yang telah ditentukan oleh Bapak pimpinan sendiri dalam menyelesaikan suatu kasus tersebut? ya, kalau di sekolah saya, kalau ada masalah, jadwalnya misalnya hari ini ada permasalahan langsung besok. Kalau untuk kegiatan-kegiatan pembinaan, yang lebih utama jadwalnya itu kalau pagi itu urusan keagamaan, kalau sore itu urusan ibadahnya. Itu kalau di sekolah kami. Oleh karena itu dalam berbagai keputusan yang kami lakukan, ya kami harus selalu berdialog dan bermusyawarah dengan guru yang berkaitan dengan apa program yang kita selesaikan secara bersama. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu, jadi dibutuhkan suatu musyawarah dan terjadwal Pak ya. Nah terus biasanya juga adakah di sini seseorang ataupun atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Yang mempermudah dalam di sini, ya dalam mengambil keputusan itu yang paling utama adalah daya dukung daripada guru dalam melaksanakan sebuah program itu tinggi. Rata-rata guru itu ya aktif lah dalam membantu segala hal yang ada di sekolah sekali. Baik itu berupa pelanggaran etis, pelanggaran kedisiplinan, bahkan pelanggaran dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Alhamdulillah semuanya mendukung untuk menyelesaikan secara bersama. Oke, bagus sekali. Berarti kerjasama antar pimpinan dengan warga sekolah di sini sangat luar biasa sekali. Dan di sini ketika kita ingin mengambil suatu keputusan dari kasus-kasus yang ada itu akan sangat lebih mudah Pak ya, ketika kita itu bisa berkolaborasi bekerja sama dengan rekan-rekan guru atau warga sekolah yang ada. Terus yang terakhir ini Pak Haji, biasanya dalam sebuah pengambilan keputusan itu ada yang namanya suatu pembelajaran ataupun yang bermakna yang kita dapat atau yang kita petik dari pengalaman Pak Haji dalam mengambil keputusan seperti itu Pak. Apakah ada pembelajaran seperti itu? Pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan itu yang paling utama itu adalah saya selalu ya, bijaksana lah dalam mengambil keputusan, selalu demokrat, selalu yang mengutamakan kepemimpinan ulama. Tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Oleh karena itu sifat yang dilaksanakan itu terutama ya mendidik kita itu untuk selalu berbuat baik sama orang lain. Terutama ya dalam Islam itu mengajarkan untuk selalu bijaksana pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Intinya tidak ada diskriminasi lah terhadap kebijakan-kebijakan yang lain. Oke, bagus sekali Pak. Jadi banyak sekali pembelajaran yang diambil ketika kita sebagai pimpinan dalam mengambil suatu keputusan itu memang menjadi dilematis juga Pak. Ketika memang ada satu masalah yang kita hadapi itu, jadi harus memang melihat dari kedua belah pihak, tidak ada yang merugikan. Alhamdulillah Pak. Saat ini saya lebih memahami lagi bagaimana seseorang pemimpin itu dalam mengambil suatu keputusan pada sekolah yang Bapak pimpin saat ini. Terima kasih Pak, mungkin cukup sekian wawancara singkat dari saya. Nah, semoga kedepannya ini sekolah SMP Negeri 4 Sanggar ini menjadi sekolah yang lebih maju lagi dengan kepemimpinan Pak Haji. Nah, semoga Pak Haji lebih bijak dan lebih dan diberikan kesehatan
dalam memimpin dan mendorong rekan-rekan guru sekalian dalam membina anak didik supaya lebih berkembang ke depannya. Terima kasih Pak Ji. Sama-sama. Sekian dari kami. Ya, dah. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.